Dapatlah di daerah masih Jakarta Timur. Nah di situ gue nyurvei kan sama gue berdua. Pertama datang juga kayak beda banget gitu bang hawanya. Wah beda banget lah. Akhirnya gue bilang kayak yakin lu mah di sini gitu. Nah ada suara orang jalan tuh. Nggak ada suara tapi jalannya biasa. Itu bayangan. Dan kakinya tuh berdarah-darah bang. Jadi kan di kamar emak gue ini pintu ya. Nah di pojoknya itu emak gue ngeliat pala doang, pala doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Boga Kandil. Balik lagi sama gua Rahman di Cemani, cerita misteri malam ini. Malam ini gua kedatangan narasumber yang ingin menceritakan kisah mistisnya saat menghuni kontrakan yang sudah lama kosong selama 3 tahun. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sehat Bang Rahman. Hamid? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa Bang Hamid sekarang? Ya bantu-bantu orang tua. Siap, Bang Hamid. Tadi kan kita ngobrol di belakang nih, Iya. kan punya pengalaman mistis tentang kontrakan yang kosong nih. Iya. Kira-kira kisi-kisi gimana Bang Hamid? Jadi itu gua sama nyokap itu digangguin sama sosok ibu-ibu ini yang meninggal dalam keadaan mengandung 8 bulan. Oke. Itu dengar kata meninggal dengan kondisi melahirkannya udah seru. Kita tahan dulu Bang Hamid. Oke, Oke. siap. Buat teman-teman yang masih penasaran dengan ceritanya Bang Hamid, ikuti videonya sampai habis hanya di segmen Cemani, cerita misteri malam ini. Ceritanya gue kan lagi nyari kontrakan nih sama nyokap gue. Dapatlah di daerah masih Jakarta Timur. Nah di situ gue nyurvei kan sama gue berdua. Pertama datang juga kayak beda banget gitu bang hawanya. Wah beda banget lah. Akhirnya gue bilang kayak yakin nih mah di sini gitu. Iya emang kenapa? Yaudah ntar dulu deh, sama gue diem kan. Pikir-pikir dulu. Nah 2 hari kemudian itu coba yuk sekalian aja kita bayar panjer kan, dicek-cek juga. Ya udah. Nah dicek tuh maksudnya dibersih-bersihin semuanya panjer. Ya udah fix di situ, dan yang punya rumahnya tuh bilang Kalau ada apa-apa bilang aja ya gitu. iya bu, masih biasa tuh bang. Ya hari itu kan kita pindah-pindahin barang 2 hari 3 hari baru sampai bahkan 4 hari baru bersih lah, baru udah enak buat ditempatin. Nah pas masuk seminggu itu pertama kali, jadi kan dua kamar ya bang. Iya. Ada ruang tamu, kamar 2, ruang tengah, kamar mandi. 3 sekat jadinya. Iya, ya rumahnya nggak petakan jadi. Lorong. Iya gitu. Nah di situ dapat seminggu. Yang pertama kali itu nyokap gue bang kayak manggil gue nih berkali-kali tapi nggak denger, padahal setengah samping-sampingan kamarnya. Hamid tuh nggak denger sama sekali, sampai nelpon, budek apa lu katanya, dipanggilin nama orang tua nggak kedenger sama sekali. Pas keluar baru teriakan denger bang, gue keluar kamar. Wah, akhirnya gue tes coba mah kedengeran nggak, nggak kedenger sama sekali emang. Jadi emang bukan gue doang ya berdua yang maksudnya nempatin itu, suara kayak motor atau suara yang lainnya tuh kedengeran jauh banget, kayak pakai peredam bang, tapi tembok gitu. Padahal maksudnya dari jarak jalanan ke rumah lu Deket banget lah bahkan itu pastinya. padet banget bang warganya, ya gang sempit lah gitu. Betul. Tapi ya udah kayak pakai peredam gitu. Nah di situ udahlah biarin, emang temboknya beton kali gitu, mak gue bilang gitu. Nah jam itu kan udah abis maghrib ya, pas mak gue manggil itu jam 10 ya tidur kan, istirahat.
gue belum tidur tuh, masih di kamar masih tidur di kamar. Pintu gue tutup. Emang kalau kamar gue kan nggak ada kuncinya, cuma menutup doang. Kamar sama gue ada kuncinya. Nah itu digedor-gedor bang, kenceng banget, gitu. Sampai emak gue nelpon, orang kesurupan apa gimana sih, orang tua mau tidur digedor-gedor gitu. Gedor-gedor siapa mak? Nggak sama sekali, lagi di kamar nih gitu. Keluar pintu juga enggak, keluar kamar enggak. Terus siapa? Udah tuh beberapa menit kemudian digedor-gedor lagi. Gitu, kencang banget bang. Nah gue keluar lah. Gue udah tidur kedua kalinya. Itu jam 11:30. Gue udah tidur kan. Dibangunin. Siapa yang gedor-gedor? Apa sih yang gue udah tidur kan? Nggak tahu mak. Jurik kali ini, sialan gitu. Ya udah akhirnya mak gue masuk lagi. Nah itu selangnya, maksudnya pas dapat seminggu ya bang, selangnya cuma beberapa jeda beberapa jam doang bang. Pintu kamar gua kebuka Sendiri. itu kan, padahal pintu kamar gua kan harus ditekan baru ketutup banget ya. Kalau cuma gini dia ngebuka lagi, itu gua tekan banget bang. Tiba-tiba kebuka, ada suaranya kayak engsel gitu. Gua bangun, gua perhatiin, ya kok pintu kebuka, jelas banget gitu. Jadi siapa ini ngebuka? Gua keluar kamar, gue dorong pintu rumah gue udah dikunci, berarti kan udah tidur gitu. Wah, gue dorong lagi aja tuh, yaudah gue tidur. Nah paginya itu benar-benar ya maksud gue bahasanya bukan neror ya, emang itu tempatnya dia kali, jadi nggak seneng gitu. Ya udah paginya itu kan, nah gue kan berangkat gawe ya, mau berangkat Lia, iya mah. Itu jam 8, jadi kan emak gue itu berangkat jam 6:30 ya, masih ya rada gelap lah. Cuman emak gue bilang tuh jam 8 kayak gitu. Emak berangkat dulu ya gitu. Gue liat jam di HP, lah ini udah jam 8 gitu. Akhirnya gue WA, mak tadi berangkat jam berapa, jam lewat berapa gitu. Terus siapa yang ngomong emak berangkat dulu? Nah lo kata, hati-hati gitu, kata emak gue. Ya udah gue biasa aja kan, nggak terlalu takut banget karena kan bener-bener padat banget bang penduduknya, rame lah. Cuman nggak kedengeran suara-suara orang di luar ngobrol gitu, kayak apa ya, suara motor teriak, iya, jadi kayak jauh banget suaranya, pelan gitu. Itu gue tutup kamar. Nah jam 10 itu kan gue keluar lagi, gue mandi, kan nyalain sannya ya, air ya. Gue lagi mandi nih, emak gue datang tuh, padahal kan selangnya beberapa jam doang ya, dari jam 8 sampai jam 10. Hamid mandi, iya mak, gue sautin. Gue baru inget, wah gue pengen nyebut astagfirullah di kamar mandi kan, buru-buru tuh gue, ya udah akhirnya gue inget emak gue belum balik kan, balik jam 4 sore ya. Di situ gue langsung rapi-rapi cabut tuh, ya kemana aja lah main gitu. Tapi emang udah perasaan. Udah perasaan banget, iya kan, ya mana mungkin siapa lagi gitu. Kan gue tinggal di situ, ya ada kan gue sama bokap tiri ya kan. Cuman bokap tiri gue tuh nggak pernah di rumah. Wah ini bukan mak gue nih, ini bukan mak gue gitu. Dan gue WA lagi, kenapa lagi, siapa yang ngisengin katanya gitu. Tadi ya emak bilang Hamid mandi, iya mak. Udah gak usah heran, emang tempatnya begitu, ntar pindah lagi aja gitu kalau udah ada duit katanya. Dari situ gue langsung cabut kan, main lah kemana gitu, keluar karena iseng juga kalau sendiri. Ya udah kira gue nggak di rumah sampai sore lah. Mak gue balik nih jam 4-an. Nah di situ jadi kan kamar nyokap gue ini ngelewatin kamar gue dulu ya, dikirain itu ada gua, soalnya ada suara HP kayak nyetel video gitu dah, nonton video rame banget. Emak gua nawarin makan kan, nih makan lu Mit, dipanggilin gak nyaut. Akhirnya dibuka pintunya, pintu kamar gua itu nggak ada guanya bang, tapi dari luar suara HP kedengeran Jelas tuh. Jahil lagi aja kata nyokap gua gitu. Udah langsung biasa. Nah, singkat cerita, kita dapat 2 minggu lah ya bang di situ. Nah itu jam 5:30 sore, kan ada gua, nyokap gua sama bokap tiri gua kan. Itu lagi ya pengen
nyalain air lah gitu buat mandi gantian. Kita semua bertiga ini ngedenger suara bayi itu kencang banget tapi dari ruang tengah. Gue langsung bilang itu ada kali tetangga yang punya bayi gitu. Bertiga dengar. Langsung ih bayi siapa tuh kenceng banget kayak bayi baru brojol bang, gimana sih? Beda kan sama yang setahun 2 tahun udah nggak nyaring banget. Paling itu anak tetangga kali mak gitu, kali aja udah punya bayi ya kali ya, jadi positive thinking. Nah jam 7 itu pas banget jam 7 malamnya kan. Setelah maghrib lah itu ada lagi bayi, jadi kencang banget nangisnya gimana sih. Ini dari sini nih sumber suaranya, dari ruang tengah itu kan lumayan luas tuh. Pas mau gue samperin ke ruang tengah itu ada suara bayi tapi pelan, makin pelan gitu, terus hilang. Kayak ada yang gak beres nih. Iya kali ya, kata gue. Yaudah akhirnya di situ kan udah hilang nih suara bayinya. Mau gue masuk kamar, gue juga emang masih di kamar nggak keluar kan. Mau gue ngomong dari ruang tengah. Ya udah di situ mati lampu nih bang, mati lampu karena kan token listriknya itu nyatu sama yang punya orang kan bang. Nah iya, jadi tergantung dia gitu. Maaf keluar nih dari maksudnya nyamperin, maaf ya tadi mati lagi. Ya gimana lah gitu, lagi nyalain apa? Ya nggak apa. Nah pas udah nyala di ruang tengah itu ada darah bang, tapi nggak banyak, kayak segaris gitulah, tapi tebel lebar. Darah apaan nih? Jangan-jangan bayi tadi nih, kata mak gue gitu. Di sini kali ini ada bayi dikubur gitu. Mak gue ngomong begitu. Ada aja sih, bercanda. Udahlah nggak usah maksudnya kalau ada iseng atau biar dia sekalipun nampakin, kita jangan takut gitu kan, kita di sini nempatin juga nggak ganggu gitu. Iya mah gitu. Udah tuh jam 8 malam kan. Nah di situ baru tuh jam 8, jam 9, jam 10 emang nggak ada apa-apaan kan. Pas pengen banget maksudnya pengen masuk jam 12 malam ya, itu ada suara bayi sama suara orang ribut lah, ibu-ibu, kayak suara teriakan ibu-ibu lagi berantem ibarat sama suaminya gitu kan. Nah itu di ruang tengah tuh rame banget. Padahal cuma bertiga doang. Iya, jadi ada suara cowok sama suara ibu-ibu nih ya, kayak ya ribut lah gimana sih, dibarengin sama suara bayi gitu. Kayak cekcok lah. Iya, keluar dong. Gue bertiga langsung keluar. Siapa yang berantem tengah malam sampai keluar buka pintu depan bang. Sepi banget ini, udah pada tutup semua ya kan. Nah di situ langsung gue takut tuh bang. Ini kayak siapa ini berantem, jelas banget suara piring, suara apa. Akhirnya kita habis keluar semua kan ngecek, langsung masuk lagi tuh. Nah itu mak gue yang ngedenger suara kalimat kayak Bu tolongin sekali doang, tapi pelan. Mak gue siapa gitu, langsung bingung banget gue, apaan mak gitu. Gue kaget dong, ada yang minta tolong dari ruang tengah kan, bangku ya, samperin tuh, tapi ini gak ada orang gitu, sepi banget, cuman kita doang bertiga. Bu tolongin, nggak teriak, cuman pelan halus suaranya. Ibu-ibu, suara perempuan ya. Kita belum tahu kan di situ. Hamid nggak dengar, emak doang kali yang denger ya. Jelas banget suaranya di kuping. Udah masuk dah, kata gue kan. Gue masuk tuh. Nah di situ gue ngedenger suara tangisan bayi bang. Gue dengerin tuh dari dalam kamar. Jadi kan pintu gua kan rada ngangkas dikit ya, kelihatan kan bayangan kalau jalan tuh. Ada suara nangis bayi pelan banget, tapi kedengeran di kuping gua tuh jelas banget, cuman nggak kenceng banget, cuman pelan tapi nggak kenceng banget. Nah ada suara orang jalan tuh, nggak ada suara tapi jalan aja biasa, itu bayangan, dan kakinya tuh berdarah-darah bang.
tapi gue ngelihat kakinya doang, semata kaki ya, karena kan rada ngangkat. Dari selah pintu. Iya, sama bayangan itu ada bayangannya juga. Kaki mak gue bukan ya gitu, ngomong sendiri. Suara bayi makin kenceng nangisnya, kayak bayi dicubitin lah gitu. Dia habis lewat, balik lagi bang. Siapa itu? Akhirnya gue paksain buka, maksudnya panik kan. Maksudnya kalau gue buka, dia ada nggak nih gitu? Nggak ada, suara bayi juga hilang. Ma gue keluar lah, pas gue nengok gue kaget, ma gue tiba-tiba nongol dengan rambut yang berantakan kan, udah bangun tidur, kaget. Kenapa sih? Pintu berisik banget. Lah, suara pintu kedengeran, tapi kalau teriak nggak kedengeran gitu. Udahlah, nanti kita pindah aja gitu. Kalau ada yang maksudnya kalau dapat lagi, ya udah ya. Tapi di situ gue bertiga sebenarnya nyaman, cuman situasinya kayak gangguannya gitu. Jadi kita masih sampai sekarang masih bertahan. Udah 3 bulan sih di situ. Tapi emang nggak kontak fisik aja. Enggak, cuman Masih nampakin gitu, gangguin dengan suara benda jatuh. sosok. Iya, bahkan di atap-atap pun kayak suara pasir, kayak disiram pasir, gitu. Padahal nggak hujan. Terus suara. Nah, 3 hari kemudian setelah dari yang gua ngeliat Surabaya itu kan cekcok tuh orang berantem, ini 3 hari kemudiannya gua pertama kali, yaitu mungkin emang gua dikasih lihat kali ya biar tahu gitu. Itu gua ngeliat ibu-ibu masih muda gitu. Nah itu di dapur bang, kayak berdiri sambil megangin perut gini, tapi nunduk, rambutnya tuh ya segini, nggak panjang banget. Siapa itu? Dalam hati ngomong. Jadi kan di ini ya, di kamar gua kan, gua keluar kamar ini di sini kan ruang tengah. Nah di dapur depan kamar gua, dapur depan kamar gua. Jadi gua ngeliat langsung dong, ini bukan mak gua nih dalam hatinya. Gue udah berpikir jangan sampai nengok nih kalau emang ini kan, tapi jelas banget orang. Gak mungkin juga gue pengen manggil teteh gue nggak ada di rumah kan, masa tetangga masuk malam-malam gitu. Udah kira gue masuk lagi, gue keluar nih tetap masih ada bang. Nah dia nangis, gue samperin dong. Itu benar-benar nyata banget bang. Gue ngomong, ini siapa gitu. Mak gue lah nyamperin dari belakang, ditepok gue. Ngomong sama siapa lu? Kaget. Tetap pasti ada yang gue lihat tuh. Jadi pas mak gue nepak gue ngeliat mak gue kan buang muka, dia masih ada. Cuman mak gue nggak ngeliat dia. Ini ngomong sama si teteh. Tangan gue gini, jangan gila, ngigo lu bangun tidur. Beneran nih teteh. Terus dia nggak nengok sama sekali, gini aja. Akhirnya yaudah gue ditarik kan sama gue mungkin kerasa kali ya. Gue langsung masuk. Nah ngedenger lagi tuh, ini gue berdua ya, tolongin bu gitu 2 kali. Iya bener tuh, gue langsung keluar suara, siapa mak, siapa, nah nggak tahu. Nah akhirnya pas mak gue keluar siapa mak gue langsung pas mau masuk ke dalam ya, pas minta mau tolongin bu itu, pas mau masuk ke dalam pintu langsung keluar lagi. Nah setelah denger dari situ langsung masuk lagi kan mak gue, baru di pundaknya ditepak. Di situ pas nengok nggak ada orang. Nah akhirnya mak gue kan ya kayak gue nggak tahu lah kan, kayak coba mak gue cerita ke gue malam itu juga, kayak ngomong coba kalau misalnya kita di sini nggak boleh tempatin, maksudnya nggak mau diganggu apa gimana, bukan nantang tapi tolong kasih lihat gitu apa penyebabnya atau siapa penghuni di sini gitu. Mak gue pada itu juga diliatin. Iya depan mukanya pisan, tapi bokap diri gue nggak ngeliat. Nah disitulah gue nggak tahu ya, itu omongan mak gue gitu, ngobrol tuh. Tapi gue nggak tahu ngobrol apaan. Maksudnya mak gue diam aja duduk begini, ngelihat dalam keadaan mengandung gitu. Tapi lu nggak lihat juga. Kan gue di dalam kamar.
mak gue cerita setelah paginya bang. Oh mak tahu dia siapa. Ada suara bayi, ada ibu-ibu juga. Nah mak gue tuh benar-benar tahu banget. Ya ibarat gue nggak tahu dia ngobrol kayak gimana kan, gue nggak tahu. Mak gue cerita, ya gue percaya aja kan karena orang tua. Jadi meninggal itu di dalam rumah itu mengandung 8 bulan. Nah itu ya ceritanya gue nggak bisa ngelebihin lagi ya. Kayak ya pada intinya dia tuh meninggal karena di KDRT sama suaminya lah, ditinggal lagi dalam keadaan ngandung. Itu katanya. Ya udah. Oh jadi begitu. Nah 2 hari kemudian baru deh tetangga-tetangga. Ada apa emang ibu bu gitu. Mak gue nggak cerita kan. Akhirnya tetangga pada cerita. Oh bekas dulu sering banget berantem, barang apa aja dilemparin lah, lagi keadaan ngandung. Dari pertama hamil sampai 8 bulan itu ditinggal terus, pulang cuma ganti baju gitu. Ya pokoknya KDRT lah gitu. Sampai gak keluar tuh selama 2 hari. Biasanya kan pada nganterin makanan tetangga kan, antusias lah gitu, kasihan. Itu selalu dibuka pintunya, dipanggil nyaut, kok 2 hari nggak nyaut. Akhirnya didobrak, itu geletak, pendarahan lah katanya. Cerita dan yang punya rumah ini pun juga cerita. Nah jadi di situ mau gue bilang, ini kita mau lanjut apa enggak nih Mit gitu. Terserah, karena kan memang selama kita di sini ya alhamdulillah kita nggak pernah diganggu secara fisik, bahkan dia nggak nyakitin kita. Cuman ya suara-suara terus nampaknya itu wajar lah gitu, nggak sadis banget. Kecuali sampai nyelakain kita tuh baru. Ya udah di sini aja lah gitu. Tetangga juga enak-enak. Ya udah iya mah. Nah itu kan pagi ya. Sorenya ya jadi ini hari Minggu kan, mak gue nggak gawe nih. Sorenya itu jam 5:30 mak gue mandi nih. Mandi kelar mandi ya, masuk kamar kan, lagi pamer rapi-rapi, nggak sengaja ngelihat di pahanya itu ada tapak tangan 5 jari warna biru ungu gitu. Kata mak gue, astagfirullah ini apaan ini gitu. Iya kayak gitu. Bener-bener telapak, bukan cuman bulat atau panjang, bukan, tapi 5 jari. Ini apaan ini, astagfirullah. Pas mak gue berdiri, nah jadi kan di kamar mak gue ini kan pintu ya. Nah di pojoknya itu mak gue ngelihat pala doang. Gimana sih kalau pala di pojok nongol gitu. Itu rambutnya bule, ya hidungnya mancung, ya orang bule lah ya. Tapi bukan di ventilasi. Bukan. Emang di sudut kamar mandi. Enggak, di kamar tidur. Oh. Iya, jadi ini pintu nih, misalnya ini pintu. Nah ini di atasnya banget di pojok. Itu. Jadi dia ketawa, suaranya kenceng. Siapa lu? Jangan ganggu keluarga gua. Cakrakan. Di situ posisi gue di kamar nggak kedenger kan. Siapa? Lu ya yang bikin gua kayak gini gitu. Ketawa dia, suara bergema. Kalian mau selamat apa mau salah satu ada yang celaka nih di rumah ini? Kalau nggak mau ada yang celaka, tinggalin rumah ini. Saya nggak terima ada yang nempatin rumah ini, karena 03 tahun bang itu rumah. 03 tahun setelah ibu, iya 03 tahun. Jadi sebelumnya ada kontrak cuman nggak betah, anaknya meninggal di situ. Jadi ya begitulah gitu. Sempet juga ada yang pernah meninggal anak umur 3 tahun ditindihin sama sosok anak bayi juga. Jadi ya ada orang pintar katanya ngelihat ini mah sama-sama bayi ditindihin gitu. Jadi buat teman katanya. Ya udah kira sama gua nggak pingsan kan, cuman merem. Ya sengaja dia kan cerita ya sama gua. Katanya kalau mau merem pasti hilang, pas naik benar hilang gitu. Langsung sama gua nyamperin di kamar gua. Itu udah mau maghrib dikit lagi kan. Kita pindah aja yuk gitu. Kenapa? Emang gak dengar tadi mata saya? Enggak. Gak dengar sama sekali bang. Nah di situ langsung tuh gua tanya, kenapa emang? Kita nggak boleh tinggal di sini. Gitu. Emang ini juga kontrakan 3 tahun kosong kan setelah kejadian itu.
ya emang kenapa, ada apa gitu. Tadi emang ngeliat kepala kayak orang bule lah gitu, mak gue nyebutnya orang bule karena emang rambutnya tuh emas gitu. Nah kita nggak tahu tuh asal usul dari mana itu orang bule, karena tetangga pun nggak tahu juga. Ya udah itu mah terserah, cuman gue tuh di situ nyaman bahkan sampai sekarang pun gitu. Ya udah cobalah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa gitu. Tapi setiap hari tuh bener-bener diganggu banget. Ada aja ya. Ada aja, nggak, ya pokoknya nggak habis-habis lah, cuman kayak setiap hari nanti ada suara, nanti ada suara tepuk jalan, ada ketok-ketok, ada buka pintu, suara bayi nangis. Nah di situ udah kan, udah berbincang ngobrol soal yang tadi itu jam tengah malam nih bang, jam 12 malam itu ada suara bur mandi. Masih di hari yang sama tadi. Apa? Masih di hari yang sama. Iya kan tadi Tapi tengah malam ya. jadi jelas banget itu suara orang mandi. Mak gue keluar kan, nggak langsung ke kamar mandi bang, kamar mandi itu posisi ketutup padahal kan kebuka. Nah itu jadi kan kayak baknya kan dari kayak ini ya, kotak itu gayungnya apa namanya jatuh bang, maksudnya digeletakin gitu aja. Hamid mandi, enggak mak, gue buka enggak, siapa yang mandi. Akhirnya mak gue nyamperin ke kamar mandi, gue kan di belakang mak gue ya, tuh ada bekas gayungnya di bawah di ubin, iya. Dan air tuh penuh bang, kan kalau doang kan kita kan sering buat pakai gitu ya mak, dia berkurang tinggal setengah lah, tapi penuh luber. Gak kedengeran suara sanyu sama sekali, enggak. Kan kalau sanyu kan bunyi dong bang, ini nggak kedengeran sama sekali. Nah di situ mak gue langsung keluar kan, rambut jatuh dari atap, rambut panjangnya segini tebal banget, itu gue juga ngeliat. Nah dari situ kok lama-lama isengnya makin jahat ya gitu kata gue. Nah terus setelah ada rambut dipegang bisa bang, rambutnya itu dipegang bisa. Nih lo mau ngisengin gua terus, ngisengin keluarga gua terus apa mau gua bakar nih rambut. Nah lampu langsung mati tuh pas bilang mau gua bakar nih, langsung mati semua tuh lampu semua ruangan. Tapi yang punya kontrakannya enggak nyala. Interaksi ya. Iya jadi kok makin jahat nih isengnya. Ini dipegang bisa, gue pegang juga kayak rambut orang gitu asli. Ini rambut lu mau masih mau ngisengin keluarga gue apa mau gue bakar nih, langsung mati semua, kipas semuanya mati, lampu dapur semuanya mati. Langsung yaudah nggak jadi gue bakar, kalau lu emang gak mau ngisengin gitu, nyala bang sendiri itu asli. Wah gue ngomong sama gue, ini kita kayak film lagi syuting film setan nih mak gitu kan, ada yang mati nyalain gitu, gue bercandain kan. Jadi udah buang aja ke kali, tengah malam tuh gue, itu kan dekat kali ya bang, gue buang tuh ke kali der. Nah itu di situ leher gue berat, gue dari kan lumayan gue harus keluar gang dulu baru ketemu kali, jalan gede. Gue sebelum masuk gang aja jalannya udah bongkok bang, berat banget. Pandangan gue udah gelap. Akhirnya gue nyampe depan rumah, gue nggak ketok lagi, gue buka pintu pakai badan. Gue udah tepar geletak. Di situ gue sadar, cuman nggak kuat bangun, nggak kuat berdiri, nggak kuat duduk. Akhirnya gue digotong mau ke kamar, gue dibikinin teh manis hangat. Ya pokoknya gue dibikin air hangat lah ya, teh manis hangat. Terus gue diasinin 3 kali bang, sama gue baru sadar. Itu emang bener lu habis ngebuang rambut itu? Iya setelah itu. Jadi berasanya itu gue ngerasain kayak tadi ya. Setelah buang rambut terus pas banget mau masuk gang rumah gue itu. Dari situ baru gue begini, berat banget. Nyampe rumah pun gue nggak kuat bangun. Akhirnya iya. Di mak gue denger, mak gue baca Yasin, denger jelas banget, tapi gue begini bang gitu terus 3 kali baru sadar. Tuh tadi pas mau baca Hamid di apa maksudnya dia marah sama Hamid, sosok yang buat celana hamil, mak gue ngomong gitu ya.
Kita nyebutnya begitu karena kan meninggal dalam keadaan mengandung, Bang. Nyebutnya gue sadar. Jadi maksudnya ya dianya ya Iya. yang akhirnya waktu itu yang nempel lu yang pas Iya. dibuang itu. Ke situ. Dibacanya sini tuh dia ada Bang situ. Kata sama gua, ada kok emang ngeliat jelas banget dia nggak terima sama Hamid gitu. Karena dibuang itu Iya. rambutnya. Dan gua tuh apa? Ma gua kan ma gua yang tahu ya. Si sosok ini nunjuk-nunjuk ke gua gitu. Nunjuk-nunjuk gua kalau misalnya gua ma gua ngomong ke gua nih. Kalau misalnya Hamid nggak nemuin rambutnya lagi, nanti Hamid bakal diikutin sama anaknya kata yang bayi gitu. Digangguin terus. Udah amat mah kata gue kan gitu. Ya gua mah ya udah sih nggak takut gitu kan. Udah biarin itu mah jin kan ya nyerupain kan. Jin kan bisa nyerupain siapa aja gitu. Kita mah ya sama Allah aja lah gitu. Udah tuh gue udah selesai ya bener karena meninggal banget lah sampai 3 kali baru sadar gitu kan. Gue udah nggak kerasa apa-apa, udah selesai mah gue masuk kamar tuh. Nah mau gue masuk kamar itu teror masih berlanjut Bang gitu. Nah gue lagi main HP kan jam 1 lewat tengah gue nggak bisa tidur sama sekali tuh. Tiba-tiba dari atas tuh kayak ada rambut selai dong Bang, jatuh pas banget di hidung gue. Kata gue rambut siapa ini ya panjang segini, itu nggak hitam banget ya kayak uban-uban gitu, hitam putih lah. Nah pas gue nengok ke pintu kan gue ke atas ya nengok pintu, jadi kan pintu gue kan ada kayak ventilasinya ya tempat udara, itu ada tangan Bang, tangan orang cuman kayak darah gitulah, kayak tangan kita tapi ada darahnya di begini dia sambil gini-gini. Gimana nggak takut gitu kan. Gue langsung teriak sekenceng-kencengnya tuh Bang. Baru pertama kali gue teriak karena gimana sih takut Bang. Bener-bener wah itu tetangga pada keluar, yang punya kontrakan keluar marah-marah lah gitu. Masih gue dimaki-maki. Mak gue juga semuanya keluar. Langsung gue ceritain tuh ada tangan tadi masuk dari atas. Gue percaya. Yang tetangga bapak-bapak ada mungkin ibu ini kali gitu yang meninggal di sini gitu. Tetangga pada bilang ya itu gue langsung gitu kan. Itu langsung pada balik lagi ke rumahnya masing-masing. Itu gue pintu gue oblakin kan. Gue coba tidur di ruang tengah nih, masa di sofa di bangku. Malah tambah parah Bang gitu. Kayak ada yang buka tuh, bukan kayak ada ya, emang ada yang buka tutup pintu kamar mandi. Buk 2 kali gitu. Wah gue langsung masuk kamar aja, gue beraniin, gue tutup, gue rapetin kan kamar gue. Yaudah tuh akhirnya gue bisa tidur. Nah paginya mak gue bilang, tadi mak mandi subuh kan maksudnya gue masih tidur ya. Gue bangun jam 7. Pas emak mandi itu ada yang lemparin rambut lagi nih gitu, tapi banyak, tapi itu selai cuman banyak jatuhnya di atas kepala gitu. Ini rambut yang nontok apa bukan, tapi pas kelihatan tuh jatuh dari terbang gitu dari atas. Ya udah akhirnya di situ kan gua kayak bacain rotib yang ngaji lah gitu ya, surat-surat salawat selama 3 hari 3 malam tuh berturut-turut. Nah pas udah selesai kita ngajiin baca rotib itu udah benar bukan nggak ada ya, jarang gitu, udah jarang. Tapi yang ibu-ibu ini masih, cuman yang lain-lainnya tuh udah nggak ada, suara bayi udah nggak ada. Nah sampai sekarang makanya ibu-ibu ini masih gitu, kayak suara tolong, terus suara teriakannya dia gitu. Ya udah akhirnya gue tetap masih di situ lanjut gitu, tapi ya nggak ada korban dari keluarga gue. Tapi maksudnya lu sendiri nggak mau mencoba nyari tahu gitu, maksudnya gitu kan, ini akhirnya gimana nih kondisi akhirnya nih ibu-ibu gitu kan, emang
harus di apa ya, kayak disempurnain bayinya kah, atau misalkan dari ibunya minta di apa, pemakaman yang lebih bersih kah, atau gimana? Lu nggak pernah mau apa, nggak pernah sepintas nyari tahu gitu? Kalau makamnya mah gue nggak tahu ya, Heeh. karena apa yang tahu tetangga situ kejadiannya si ibu ini kan yang almarhumah ini punya HP Heeh. dan kondisi HP nyala. Nah di situ warga pada telepon, ini siapa nih kontaknya? Jadi dibawa ke kampung dan gue nggak tahu tuh dia orang mana gitu. Dia masih lah. Kalau untuk bayinya mah itu keadaan ada bayinya bang pas geletak itu 8 bulan kan udah jadi ya, udah Iya. berbentuk banget tapi masih kecil banget. Itu di bawah si ibu itu gerak-gerak bayinya, kata warga situ yang cerita. Tapi bayinya emang meninggal juga atau emang Masih selamat? gerak-gerak iya, tapi di situ katanya langsung diselamatin, bukan diselamatin ya, dibawa ke rumah sakit lah Heeh. sama keluarganya itu datang Heeh. hari itu juga. Heeh. Nah dari situ warga situ dan gue juga yang baru, gue nggak tahu lagi kelanjutannya gitu. Nggak, entah bayinya selamat, Masih- oh. entah bayinya meninggal juga kan, nggak ada yang tahu juga karena langsung dibawa. Biar urusan saya aja gitu, bayinya langsung dibawa ke rumah Tapi sakit memang terdekat. si ibunya ini yang meninggal. Iya, ibunya yang meninggal. Tapi meninggalnya kenapa? Itu nggak ada yang tahu sama sekali karena selama 2 hari ini dipanggilin nggak nyaut, di ketok-ketok nggak buka, dipanggilin dengan segala macam nggak nyaut. Akhirnya ada beberapa warga situ Curiga gitu. ya masih kalangan PRT lah ya disebutnya, itu didobrak, coba kita dobrak kali aja ada apa-apa gitu, takut kenapa-napa. Bener pas masuk lagi geletak gitu. Tapi suaminya lagi nggak di situ juga Enggak posisinya. di situ ya. Jadi lu di situ udah berapa lama Mit, tinggal di kontrakan? 3 bulan lebih. Berjalan 3 bulan. Iya, Tapi masih ada aja. masih ada aja. Cuman yang masih ada cuma kayak suara oroknya aja, bayinya aja. Iya, Iya. Atau memang sama ibunya juga. iya, mereka berdua itu yang masih ada aja. Cuman yang kalau untuk yang kepala itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi tuh. Sama ada juga sosok hitam juga sebenarnya gitu, Oh. yang sering gangguin gitu. Tapi yang akhirnya waktu nyokap lu di jerem tangan itu ulangnya siapa akhirnya? Tahu? Nyokap lu cerita nggak gitu? Ya itu cerita, ya itu gue ceritain pas yang tadi itu ya. Heeh. Di akhir-akhir ini pas setelah udah dibacain ngajin ratipin, itu baru Ketahuannya? sosok hitam gede tinggi cowok. Nah ternyata dia emang gak sering nongol, tapi yang sering ngelempar barang, jatuhin barang gelas di rumah itu dia gitu. Dan dia sosok yang kepala itu bukan? Itu Beda dia, lagi? itu dia. Oh, itu dia Dan itu malah. nggak ada palanya, Oh. jadi misah. Dan dia emang nggak mau lu tinggal di sana. Iya. akhirnya. Jadi kepalanya di atas, biar dia badannya tuh berkeliaran di situ. Nah gue ngeliat jelas banget. Kalau gue kan nggak ngeliat, cuman bayangannya doang hitam gede tinggi gitu. Dari emak lu kan sering kontak tuh, Mit ya? Iya. Ada cerita lagi nggak menurut emak lu itu? Gangguan atau emang interaksi-interaksi, kan yang tadi lu ceritakan apa? Dia ngobrol berdua tuh. Iya. Nggak ada lagi maksudnya? Kalau untuk ngobrol sama yang sosok si ibu ini yang meninggal dalam keadaan ngandung ya, itu emak gue tuh denger curhatan ibu itu. Dia meninggal kenapa? Apa? Saya nggak, ya ibarat gue jadi ibunya nih. Saya nggak kuat bu semasa hidup saya gitu, karena suami Curhat apa saya dia gitu? karena suami saya di KDRT sama suami saya nikah sampai berapa kali, setiap pulang gebukin doang, saya minta uang, minta nafkah digebukin, dan ternyata dia itu punya usaha banyak bang, kayak ya gue nggak usah nyebutin usahanya, dan itu dia main kayak pesugihan gitu, gue nggak tahu. Si suaminya? Iya, dan warga pun bilang, warga juga bilang jadi suaminya ini beda, setiap pulang itu dia kayak bawa seekor binatang. Kan di orang situ kan ada, ya gue nyebutnya ada orang bisa lah yang ngelihat, dan itu ustadz juga. Jadi orang warga situ udah tahu kalau suaminya itu
main semacam itu, iya. Jadi emak gua ngedenger curhatan dia itu ya sedih juga, makanya emak gua kan maksudnya diganggunya itu nggak parah banget ya. Jadi gua nih yang diteror terus sama dia dengan bentuk tangan, bahkan gua ditampakin segala macam, terus digelendotin juga karena gua buang rambutnya itu kan. Jadi gua yang diincer gitu. Oke lah. Serem juga sih Mit sebenarnya Mit kalau Iya. misalkan ya kita kan juga nggak tahu ya karena rumah kontrakan lama kosong 3 tahun. 3 tahunan. 3 tahun kosong. Cuman nggak ada yang bertahan lama aja di Iya. situ. Berarti sekarang tinggal sama nyokap berdua Mit di sana Mit. Iya, Masih nyaman aja tuh berarti. masih. Oke Mit, jangan kapok mampir di channel Bunga Kantil kalau Iya. ada cerita seru lainnya. Oke, siap. Oke, buat teman-teman cukup sampai di sini segmen Cemani malam ini. Dan buat teman-teman yang memiliki cerita menarik dan horor pastinya yang mau dibawakan di channel Bunga Kantil, kalian bisa DM di akun Instagram Bunga Kantil. Oke, sekian dulu segmen Cemani malam ini. Gua Rahman dan Hamid. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.